Ada kabar buruk lagi bagi yang mengharapkan pembangunan rumah DP 0 rupiah. Anies batal membangun rumah DP 0 rupiah di kawasan Pulau Gebang, Jakarta Timur. Seharusnya rumah susun itu selesai dibangun tahun 2022 mendatang. Hal ini dikatakan oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta, Sarjoko. Dia mengatakan program yang menjadi salah satu janji kampanye Anies itu batal dibangun karena sejumlah faktor. Untuk saat ini, Pulau Gebang mundur, tidak di 2022, katanya. Sarjoko tak membeberkan alasan pengunduran pengerjaan proyek tersebut. Sebab yang berwenang dalam pembangunan rumah DP 0 rupiah itu adalah Perumda Pembangunan Sarana Jaya. Pihaknya hanya memasarkan dan menjalin kerjasama dengan bank swasta atau negeri. Pihaknya juga belum tahu kapan pembangunan akan dimulai. Kalau tidak dibangun tahun 2022, artinya kapan? Kemungkinan besar tidak akan dibangun pada era Anies karena jabatannya akan selesai tahun depan, dan tidak ada pilkada DKI hingga tahun 2024. Artinya, boleh dianggap tidak akan ada lagi pembangunan. Sementara itu juga ada rumor, menurut politisi PSI, bahwa target jumlah rusun diturunkan dan batas maksimal penghasilan masyarakat agar bisa membeli rumah tersebut adalah 14 juta rupiah. Kemungkinan besar ini ada kaitannya dengan kasus korupsi terkait pengadaan lahan, meskipun dibantah. Bahkan, sebenarnya tanpa ada kasus korupsi pun, pembangunan pun diragukan. Bayangkan saja, selama 3,5 tahun terakhir, rusun yang terbangun hanya 780 ini dari yang ditargetkan sebanyak 300.000 unit. Dan itu pun yang terjual hanya sekitar setengahnya saja akibat banyak yang tidak lolos syarat dan kualifikasi. Makanya ada kabar Anies akan menaikkan syarat gaji dari 7 juta rupiah menjadi 14 juta rupiah agar cepat laku. Ini membuat warga menengah ke bawah tidak punya harapan lagi untuk memiliki hunian layak dan terjangkau. Sejak awal pun janji Anies ini terlalu muluk untuk direalisasikan. Hanya saja masih banyak yang terlalu bodoh sehingga tidak menyadarinya. Masih banyak yang bangga dibuai dengan janji manis, sehingga nalar dan logika disingkirkan. Padahal dalam politik, apapun ceritanya, rakyat kecil seringkali dimanfaatkan, dijadikan alat jualan pencitraan, dijadikan sapi perah dan pada akhirnya paling sering jadi korban janji manis yang tidak terwujud. Mereka diangkat setinggi mungkin, lalu dijatuhkan lewat PHP. Begitulah kira-kira, hingga pada akhirnya nasib rakyat kecil tetap seperti semula. Hanya saja harapan sempat meninggi karena ada janji dari calon pemimpin yang begitu ngebet ingin berkuasa. Harapan tersebut sirna dan hanya bisa gigit jari. Anies hanya punya waktu setahun lagi sebelum melepaskan jabatannya. Biasanya setiap pemimpin akan ditanya berapa banyak programnya yang sudah dilaksanakan. Tapi khusus untuk Anies, kira-kira berapa banyak janjinya yang tidak terwujud? Soalnya selama ini dia lebih banyak menjual kata ketimbang menata kota Jakarta. Janji besarnya kacau berantakan. Rumah DP 0 rupiah gagal total. Sumur resapan juga gagal. Hanya dibuat sekitar 0,2 sampai 0,3% sampai saat ini. Naturalisasi sungai lebih parah lagi, belum dimulai sama sekali. Normalisasi sungai juga mangkrak karena Pemprov DKI kebanyakan drama dan tarik ulur. Oke, prihatin. Tagline yang luar biasa di mana katanya dimodalin punya bisnis. Disediakan tempat usaha dan dicarikan pembeli.
Tagline yang hanya bisa membohongi orang bodoh. Janji boleh muluk asalkan bisa dilakukan dan diwujudkan. Yang parahnya, ada orang yang sebenarnya tidak mampu, terbukti sebagai menteri pecatan, tapi masih memaksa jualan janji muluk. Kalau masih ada yang tidak paham kenyataan ini, fixed memang mereka ini sudah buta dan cacat nalar. 3,5 tahun tidak memberikan pembangunan yang berarti kecuali koleksi penghargaan yang sebagian diragukan kredibilitasnya. Jadi bisa disimpulkan selama sisa jabatan berikutnya, ya bakal begini-begini aja, tidak akan ada banyak perubahan signifikan. Stagnan bahkan mundur. Siapa lagi yang mau dengan bodohnya diberi makan janji manis selama 5 tahun? Apakah masih bangga memilih karena dia seiman dan takut karena ancaman berbalut neraka? Sengsaranya selama 5 tahun. Bukan waktu yang sebentar.